mengikuti Nabi kita SAW. Karena Bapak Ibu, ya, yang paling penting dalam amal itu yang pertama adalah syaratnya ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Itu poin hanya dua, selalu dibahas oleh ulama kita. Kalau mau amalan kita diterima oleh Allah SWT, maka yang pertama kita ukur dari ikhlas. Ini silahkan catatnya. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Itu seluruh ulama sepakat. Maka ikhlas lawannya adalah kesyirikan. Kalau kita beramal, katakanlah kita ngaji, tidak ada ikhlas dalam diri kita, berarti apa artinya? Karena Allah SWT mengajar, beramal, sholat, ya, dan lain-lain, tidak ada ikhlas. Karena ini poin pertama, maka konsekuensinya dia bisa terjatuh dalam kekufuran. Kalau bukan karena Allah, karena siapa lagi? Ya kan gitu. Itu mafhum mukhalafah namanya. Maka itu yang perlu ditata. Dan mahal tempatnya ikhlas di dalam hati. Dan itu akan tercermin dalam diri kita. Ya, kita akan hal yang tidak bisa kita sembunyikan dalam diri kita adalah perilaku. Ya, misalnya kita berusaha menyembunyikan apa yang dalam hati, tapi secara fitrah, ya, secara zahirnya kita akan mempraktekkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu kan umumnya ya, orang mengenal itu biasanya. Maka sebagaimana juga amal ibadah, sholat, ya, kita itu beribadah kepada Allah dikala sir, dikala tidak ada orang yang melihat, dan dikala zahir, ya kan? Maka ulama bilang mengatakan, maka beribadahlah kamu ketika sir sendiri seperti kalian beribadah di kala keramaian. Kan banyak orang yang berhasil beribadah di kala keramaian, sholat sunnah misalnya di masjid. Kalau orang yang ramai itu, orang pada sholat sunnah, kita ikut sholat sunnah bersama tuh. Kemudian mungkin hadir majelis ilmu, mungkin mengaji, ada yang bersolawat seperti itu kan, dan hal-hal yang baik yang lainnya. Tetapi sedikit dari kita itu yang mampu untuk mengaplikasikannya dalam sir di kala sendiri, begitu kan? Maka dalam hadis yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW ada 7 golongan yang Allah naungi di akhir kiamat itu adalah siapa? Salah satunya orang yang dia itu menangis di dirinya, ya, dikala sendiri. Maksudnya apa? Dia beristighfar. Itu yang paling penting. Ya, dikala kita sendiri itu beramalnya selevel dengan kita dengan keramaian. Maka itu tolak ukurnya adalah ikhlas. Dengan kita bisa beramal mengaji serius di kala keramaian dan kita bisa mengaplikasinya dalam kesendirian seperti itu, maka itu adalah ukuran ikhlasnya akan terlihat. Nah, ada satu poin juga yang sering diangkat oleh ulama kita, bahwasanya berhati-hatilah jangan sampai kita itu bermaksiat di kala sendiri, karena peluang kita bermaksiat di kala sendiri itu besar. Mungkin orang nggak tahu, ya, orang nggak akan melihat kita mau mengapain, yang mau melakukan apa. Orang-orang nggak akan tahu, tapi kan Allah tahu. Maka hukuman dari kita bermaksiat di kala sendiri, kita akan dijauhi dari orang-orang soleh. Subhanallah, itu harus diingat. Yang menjadi kehati-hatian kita, kalau kita sering melakukan bermaksiat di kala sendiri, ya entah apa maksiatnya, di kala orang tidak melihat, maka hukuman yang Allah berikan adalah dia akan dijauhi dari orang-orang soleh. Ya, entah mengapa tiba-tiba orang-orang yang baik kok mulai ingin menjauh dari kita, bahasanya mungkin lagi nggak senang bergaul. Ya, itu berarti ada yang salah kan gitu. Berarti ada yang salah. Kemudian poin kedua adalah sebagai mukadimah adalah pentingnya mengenal diri sendiri dalam Islam. Al-insanu ala nafsihi basirah. Al-insanu ala nafsihi basirah. Orang itu yang paling mengenal tentang dirinya. Ya. Dia yang paling mengenal tentang dirinya, dan itu berlaku di setiap hukum. Nanti akan berkaitan dengan segala hukum. Misalnya kita merasa ragu dalam suci, ya. Kita yakin sudah suci, kita sudah berwudu misalnya, tapi datang keraguan, anak batal nggak ya? Misalnya, saya batal nggak ya? Baru udah mau sholat, maka yang ghalabatul dzan, yang paling dekat kita yakin, hati kita itu yakin tidak batal, maka itu tidak batal. Maka dalam kondisi ini hukum yang berlaku adalah kembali ke dirinya lagi. Al-insan ala nafsihi basirah, kembali ke dirinya. Kalau dia ternyata yakin memang sudah batal, ada asbab-asbabnya, ada sebab-sebab, ada asal, ya,
mungkin hal-hal yang kita sendiri yang mengetahuinya, ya, maka itu akan berlaku lagi hukumnya. Seperti itu. Maka dari sini yang poin yang saya mau angkat adalah tentang diri sendiri, tentang mengenal diri dalam Islam. Ini adalah poin yang besar, di mana kita itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya dengan alaniah, dengan apa yang ada dalam seluruh anggota tubuh kita. Kita beribadah dengan kaki kita beribadah dengan tangan kita beribadah dengan mata, pendengaran, sampai ke yang tidak terlihat di hati kita. Maka untuk bisa sampai di situ pasti kita butuh media dalam mengenal itu. Maka ulama sepakat hal-hal yang menghindari kita dari was-was adalah ilmu. Maka pentingnya majelis ilmu itu adalah untuk mengangkat apa? Kebodohan. Ya, kebodohan tentang apa? Diri sendiri. Umumnya, nanti kita akan lihat beberapa ayat dalam Al-Quran, kita akan kaji. Umumnya Allah menyebutkan kita manusia adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang zalim. Semua Al-Quran bercerita seperti al-insan, orang manusia adalah orang-orang yang zalim. Sampai banyak hadis, banyak dalam Al-Quran juga menjelaskan bagaimana berzikir. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti kalimat zalim itu sering berkaitan dengan manusia. Nanti ada sifat-sifat yang dijelaskan. Kita adalah pemimpin muka bumi, pemimpin dalam segala lini. Ya, bukan hanya laki-laki yang sebagai statusnya suami atau dia presiden dan lain, tapi pemimpin yang paling dekat adalah memimpin dirinya. Ya, memimpin dirinya. Ya, nanti kita akan kaji satu persatu ya tentang yang berkaitan tadi manusia dengan kezaliman. Baik, ini poin pertama ya. Manusia adalah makhluk Allah. Nah, ini yang paling penting. Kadangkala kita itu lupa, kita itu punya Rob, kita itu punya Zat yang maha besar, Allah Azza wa Jalla, yang Dia itu maha tahu, ya maha melihat dan maha mengerti apa yang kita butuhkan. Tetapi seringnya kita takut ya, atau banyak menyandarkan diri kita kepada apa? Makhluk. Betul nggak sih? Betul ya. Sering kita memang menyandarkan diri kita kepada makhluk. Dari hal yang kecil, sahabat radhiyallahu anhu dalam banyak kisah dijelaskan. Ketika mereka sendalnya hilang, mereka ngapain? Mengangkat tangannya ke langit. Ya, sendalnya hilang. Ya, hal yang remeh itu mengangkat tangannya ke langit. Bagaimana kondisi iman yang mereka para sahabat kepada Allah SWT? Ya, hal-hal yang kecil itu langsung ingatnya sama Allah. Ya kita. Ya, gimana kondisinya? Gitu ya. Seperti itu ya perbedaan kita dengan orang-orang soleh sebelum kita. Maka dari satu sisi ini kita bisa melihat kita sudah zalim, betul nggak? Kita sudah zalim sama apa? Diri kita. Yang seharusnya kita bisa mendapatkan ketenangan, ya melalui apa? Allah Azza wa Jalla. Mungkin dengan berzikir, berdoa itu adalah mukhul ibadah. Ya. Doa mukhul ibadah. Otak daripada ibadah itu adalah doa. Maka kalau kita jarang berdoa kepada bagaimana kondisi kita sebagai seorang mukmin, gitu kan? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan, yang Allah memang berikan atasnya hak-hak dan kewajiban. Maka ada hakullah alal abid. Apa kita harus pahami? Hak Allah atas hambanya. Itu harus tahu. Sehingga kita tidak zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Hakullah alal abid. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menunggangi suatu kendaraan, mungkin disebut onta di zamannya, beliau pernah mengajak Abdullah ibnu Abbas ya di dalam tunggangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Waktu itu dikatakan gulam, berarti umurnya Ibnu Abbas masih sangat kecil, ya mungkin SD lah, umur SD gitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Perhatikan, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ini Rasulullah mengajarkan seorang yang tadi masih kecil. Yang pertama adalah masalah tauhid. Ya, seorang anak kecil itu sudah harus mengenal Tuhannya, sudah harus mengenal Tuhannya. Yang paling tidak dia tahu siapa yang menciptakan kamu, ya, siapa yang menciptakan ayah, bundanya. Nah, kemudian kepada siapa kita berhak
meminta sujud, meminta pertolongan dan semisalnya, itu harus diajarkan dari kecil ya, daripada anak-anak yang umur masih kecil. Maka yang pertama Rasulullah mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Ada yang tahu? Baik, bukan pertama. Saya lupa. Ada yang tahu depannya? Subhanallah. Ada 4. Wa idza sa'alta fas'al billah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza asta'anta fasta'in subhanallah. Jadi intinya dulu ya. Subhanallah, saya lupa. Jadi yang pertama, ketika engkau meminta kepada Allah, saya coba cari ya, sebentar. Ini penting. Tahu siapa dia? Tahu. Nah, ini. Di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Baru belajar hadis. Ihfazillah yahfazka ini, subhanallah. Jadi kalimat yang pertama yang diajarkan Nabi kita alaihi wasallam kepada seorang anak kecil bernama Ibnu Abbas. Dan Bapak sudah pernah ke Taif, ya. Kan kita tuh ada tuh melihat Masjid Ibnu Abbas ya. Nah, disitulah seorang ulama yang lahir dari Taif, yang dia itu adalah anak dari pamannya Nabi yang bernama Abbas, sepupu Nabi ya. Jadi kalimat yang pertama adalah ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ada 4 kalimat yang diajarkan Nabi. Yang pertama adalah ihfazillah yahfazka. Langsung yang pertama adalah tauhid. Wahai Ibnu Abbas, wahai anak kecil, perhatikan yang pertama, jagalah Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah menjaga. Maka ulama menjelaskan maksud dari menjaga Allah adalah taati dan jauhi. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tauhid, ya kan? Mana takwa adalah apa? Melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu yang pertama. Ini anak kecil dijaga, disuruh nyapi. Walaupun saat mungkin belum ngeh ya. Ya, jaga Allah berarti maknanya taati dan jauhi. Taati perintah Allah, jauhi larangannya. Maka Allah akan kita akan mendapati Allah itu akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dengan kesucian zatnya, dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dan dari segala keburukan yang ada di muka bumi. Dengan kita mentaati Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Kemudian sama juga kalimat yang kedua. 2 kali Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ini ada di setiap solusi, menjadi solusi setiap permasalahan. Maka 2 poin ini harus kita kenali dulu. Ini adalah eksistensi dalam tauhid. Tauhid itu meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengatur rezeki, Dia menetapkan takdir atas kita. Ya. Dia adalah mudabbirul kaum. Kemudian yang kedua, kita beribadah adalah untuk Allah Azza wa Jalla dan sifat uluhiyahnya. Karena ini 2 hal yang memang berbeda. Yang pertama, meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi adalah sisi rububiyahnya, sisi rububiyah. Kemudian yang kedua adalah sisi uluhiyahnya, yang kita menjadikan sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita itu untuk Allah Azza wa Jalla. Orang kufar Yahud di zaman Nabi SAW, kita akan melihat banyak referensi dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab sirah. Mereka meyakini, berbeda dengan Yahud yang sekarang. Zaman dahulu orang-orang Yahud, orang-orang kufar yakin bahwasanya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita bertanya, Qul limanil ardu wa ma fiha, tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki bumi dan
dan langit. Intinya apa yang di atas bumi, di atas semesta ini gitu ya. Qul limanil ardu wa ma fiha. Katakanlah kepada mereka siapa yang memiliki bumi dan seisinya. Maka mereka akan menjawab Allah SWT. Ya. Tetapi mereka permasalahannya adalah di uluhiyahnya. Dia sudah tahu Allah yang menciptakan, tetapi dia menjadikan ibadahnya bukan untuk Allah SWT. Kita tahu ya. Kita lihat misalnya mereka masih menyembah patung, bertawasul dengan benda-benda mati yang dianggap bisa memberi manfaat tetapi tidak, seperti itu. Maka kalau kita tanya kepada mereka, kenapa engkau masih berbuat demikian? Maka di dalam Al-Quran disebutkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ya Rasulullah menyembah ini, melakukan ini dan itu yang memang itu kita sepakati kesyirikan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyembah berhala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka di sini kita juga bisa mengambil bahwasanya permasalahan dalam akidah itu tidak hanya terletak di dalam kita yakin bahwasanya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita tanya nih, ibu-ibu mungkin atau siapa saja, siapa Tuhanmu? Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan aku rezeki dan lain-lain. Kemudian kita lihat amalnya. Ternyata dia apa? Ya mungkin gak sholat, gitu kan? Dia masih juga mungkin bermaksiat, atau mungkin dia beribadah tetapi menyelisihi amalan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Maka poin yang paling susah itu yang kedua, menjadikan ibadah kita tuh murni untuk Allah saja. Ya, kalau kita memang bisa menghadirkan itu, maka ulama sepakat, maka kebersihan yang ada dalam dirinya itu akan nampak dalam amal. Ya. Kembali lagi, bahwasanya Allah SWT menjelaskan di yang poin pertama ini, ya, Allah adalah yang menciptakan ya, manusia. Sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat, ya, terbalik ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dari sini ya, harusnya sana sini ya. Nah ini poin yang sering diangkat dalam pembahasan tauhid ya oleh ulama kita ya, bahwasanya manusia itu harus tahu, ketika dia sudah tahu bahwasanya Allah adalah zat yang satu-satunya yang dia sembah, maka bentuk daripada khidmah menjalani hak kita atas Tuhannya dengan beribadah untuknya. Dan tidaklah yang artinya setiap manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Nggak ada artinya ya. Kalau boleh dilihat tafsirnya, artinya itu wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah ciptakan. Maka ciptakan ini ya, dan jin, manusia dan jin. Bacanya dari sana ibu ya ini. Iya, tadi baca begini. Iya saya juga. Oh, iya, Bu. Ya karena kalau lagi di podcastnya emang gini bu. Oh gitu. Lama Jadi artinya apa tadi? Dan tidaklah menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Baik. Maka yang pertama kita potong dulu. Kalimat khalaqtu, menciptakan. Ya. Allah menciptakan manusia dengan alasan untuk beribadah kepadanya. Ya, ini menjadi poin. Maka beribadah itu adalah memberikan hak Allah dari uluhiyah. Dengan kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang khaliq, yang menciptakan. Maka dua ini tidak akan boleh terpisah. Ya, dua ini tidak boleh terpisah ya. Dengan kita meyakini Allah yang menciptakan, maka diikuti dengan amal. Amalnya adalah beribadah kepada Allah SWT. Maka ibadah tadi yang saya sampaikan di awal, syarat diterimanya amal adalah pertama al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas dan mengikuti Nabi kita alaihi salatu wasallam. Baik, ikhlas sudah ngerti lah. Ya. Berarti maknanya kalau nggak ikhlas dia bisa terancam ya, bukan langsung kafir, bukan. Dia terancam jatuh ke dalam kekufuran. Seperti itu. Maka dia harus betul-betul menata niatnya, ya, memperbarui niatnya setiap dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah mutabah. Maka mutabah itu artinya kalau secara bahasa mengikuti. Dari mana kita bisa mengikuti Nabi kita alaihi salatu wasallam? Pasti dengan apa? Ilmu. Kita misalnya nanti ada mengaji, ya. Kan Nabi suruh apa? Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Qur'an itu
sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi kita SAW. Maka kewajiban kita dengan Al-Quran itu bukan menghafalnya. Ya, kita nggak ada dituntut untuk menghafal sekian banyak hafalan juz ya, atau surat, kecuali yang disepakati satu, yaitu surah Al-Fatihah, karena dia memang induknya Al-Quran dan dia diulang-ulang setiap sholat. Tetapi yang kewajiban kita dalam Al-Quran adalah membacanya sebagaimana Nabi kita alaihi wasallam membaca. Nah, itu yang paling